Oh, Om sakit. Aurel mencubit pinggang suaminya. Hal tersebut membuat pria beralis tebal itu mengadu kesakitan. Aurel, sakit tahu. Rafael memegangi pinggangnya yang terasa sakit. Akibat ulah istrinya itu. Salah Om sendiri. Om pikir nggak sakit apa jatuh ke lantai. Ujar Aurel dengan raut muka kesal. Ia berusaha untuk bangkit lalu masuk ke dalam kamar mandi. Tetapi niatnya berhenti saat Rafael memegang kakinya. Kamu mau kemana? Tanya Rafael lalu bangkit. Mau ganti baju. Jawab Aurel. Ia masih merinding mengingat kejadian tadi. Tanggung jawab dulu. Kamu sudah membangunkannya. Rafael tersenyum nakal. Meski pinggang masih terasa sakit. Rania mengernyitkan keningnya. Membangunkan. Membangunkan siapa? Membangunkan ular tidur. Sekarang kamu harus bertanggung jawab. Rafael mendorong tubuh istrinya hingga menempel di dinding. Gadis itu kembali gemetar saat melihat senyum nakal suaminya. Sungguh Aurel belum siap jika harus memenuhi kewajibannya. Please Om, Aurel belum siap. Apalagi Aurel lagi datang bulan. Ujar Aurel memohon. Berharap semoga suaminya mau memaklumi dirinya. Rafael menghela nafas kasar. Lalu, untuk apa kamu pakai baju kayak gitu? Kamu pikir aku nggak tersiksa lihat kamu berpakaian seperti itu? Sesak tahu. Aurel mengernyitkan keningnya. Gadis itu berusaha untuk mencerna setiap ucapan yang dilontarkan suaminya itu. Aurel masih belum paham. Sementara Rafael memilih untuk duduk di pinggir ranjang seraya memegang pinggangnya yang terasa sakit. Baju ini hadiah dari Mama Om. Katanya dipakai kalau Om sudah pulang. Nggak tahunya baju kurang bahan kayak gini. Ujar Aurel memberitahu. Mendengar itu Rafael hanya menggeleng pelan. Ibunya ada-ada saja. Ya udah cepat ganti baju sana. Kamu tidak inginkan kalau tiba-tiba aku hilaf. Rafael menatap gadis yang ada di hadapannya itu dengan tatapan nakal. Sontak Aurel bergidim ngeri. Ia masih sangat ingat kejadian tadi. Iya. Aurel segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti baju dengan piyama tidur. Sementara itu Rafael menghela nafas. Gara-gara ulah istri kecilnya. Sekarang ia tersiksa sendiri. Lantaran adik kecilnya sudah terlanjur bangun. 10 menit kemudian Aurel sudah keluar dari kamar mandi. Gadis itu melangkah menuju meja rias untuk menyisir rambutnya. Sementara itu Rafael memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Badannya sudah sangat lengket. Ditambah ia juga harus menenangkan adim kecilnya agar tertidur kembali. Lebih baik aku simpan saja. Dasar baju pembawa petaka. Aurel ngedumel seraya menyimpan baju kurang bahan tersebut ke dalam lemari. Setelah itu Aurel memilih untuk memeriksa tas sekolahnya. Mengecek buku apa saja yang harus ia bawa besok hari. Beruntung hari ini Aurel tidak ada tugas sekolah. Jadi ia bisa lebih santai. Hari telah berganti. Berhubung sekarang hari Minggu, Rafael dan Aurel memutuskan untuk tidur kembali setelah salat subuh. Tepat pukul 6:30 Rafael baru menggiatkan tubuhnya. Laki-laki itu cukup terganggu dengan cahaya matahari yang menerobos ke kamar. Jam berapa sih? Rafael meraih ponsel miliknya. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 lewat 3 menit. Kemana tuh bocah? Tumben udah bangun. Rafael mengedarkan pandangannya. Mencari sosok istrinya. Tapi tidak ada. Setelah itu ia memutuskan untuk bangkit dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu di bawah Aurel tampak asyik menikmati kue buatan ibu mertuanya. Sebenarnya Aurel ada janji dengan teman sekolahnya. Tapi hari ini ia sedang malas pergi.
Itu sebabnya Aurel memutuskan untuk tetap di rumah. Lagi pula belum tentu Rafael memberikan izin untuk pergi. Sayang memangnya Rafael belum bangun ya. Tani Rahma seraya membaca majalah. Pas Aurel turun belum ma. Kelihatannya capek banget. Jawab Aurel. Mendengar jawaban dari menantunya membuat Rahma tersenyum. Selang beberapa menit Rafael turun. Penampilan laki-laki itu sudah rapi. Dan hal tersebut membuat Rahma dan Aurel saling pandang. Mungkinkah Rafael akan pergi? Tapi kemana? Melihat istri dan ibunya sedang duduk santai di ruang tengah. Gegar Rafael menghampirinya. Semalam berapa ronde Vel? Sampai kecapean kayak gitu. Pertanyaan yang Rahma lontarkan mampu membuat Rafael mengernyitkan keningnya. Sedangkan Aurel seperti orang bingung yang kurang tahu apa yang ibu mertuanya itu bicarakan. Rafael menghela nafas ketika sudah paham arah pembicaraan ibunya. Nggak ada ronde-rondean ma. Semalam kami sama-sama tidur. Aurel sekarang kamu siap-siap. Kita akan pindah rumah. Ujar Rafael. Sontak Aurel dan Rahma sama-sama terkejut. Terlebih Aurel. Pindah rumah Om. Sekarang. Kok mendadak banget sih? Lagian untuk apa sih pindah rumah segala? Aurel nampak sedikit kecewa dengan keputusan suaminya yang memintanya untuk pindah rumah. Memangnya sudah beres rumahnya Vel? Tanya Rahma. Rafael memang berencana mengajak istrinya pindah ke rumah yang sebelumnya telah disiapkan untuk istri pertamanya yang sudah menjadi mantan. Sudah ma, mumpung sekarang hari Minggu. Rafael sama Aurel pindah sekarang. Jawab Rafael. Sementara Rahma hanya mengangguk. Tapi berbeda dengan Aurel. Gadis itu masih diam. Aurel buruan. Kamu tinggal siap-siap. Soalnya barang-barang sudah dibereskan sama Mbak Narti dan sekarang sudah ada di mobil. Ujar Rafael seraya menatap istrinya yang masih duduk di sofa. Iya, Aurel tidak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu memilih untuk menuruti perintah suaminya. Setelah berpamitan, kini Rafael dan Aurel sudah dalam perjalanan menuju rumah yang akan mereka tempati. Jaraknya memang tidak terlalu jauh. Karena sebelumnya Rafael sengaja membangun rumah yang tidak begitu jauh dari rumah orang tuanya. Tapi sayang, rumah itu kembali kosong setelah Rafael berpisah dengan mantan istrinya. Om kok gak bilang sih kalau mau pindah rumah? Tanya Aurel. Sejujurnya ia tidak begitu tertarik untuk pindah rumah. Gadis itu merasa nyaman tinggal bersama dengan mertuanya. Sengaja, Rafael menoleh sekilas ke arah istrinya. Lalu kembali fokus menyetir. Mendengar itu Aurel hanya mengangguk lalu mengambil ponsel miliknya. Gadis itu merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Tidak butuh waktu lama kini mereka tiba di tempat tujuan. Mobil milik Rafael berhenti tepat di halaman rumah. Setelah itu keduanya turun. Terlihat Aurel memperhatikan sekelilingnya. Lalu kembali memandang rumah yang ada di hadapannya. Memang tidak begitu besar seperti rumah mertuanya. Tetapi terlihat begitu nyaman. Ini rumahnya Om? Tanya Aurel. Iya. Mudah-mudahan kamu suka. Jawab Rafael. Setelah itu keduanya masuk ke dalam. Setibanya di dalam Aurel langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Walaupun tidak sebesar rumah mertuanya, namun terasa nyaman. Om foto itu. Aurel menunjuk sebuah foto yang bertengger di dinding. Sontak Rafael menoleh ke arah telunjuk istrinya. Laki-laki itu cukup terkejut saat melihat foto pernikahannya dulu masih ada yang dipajang. Padahal Rafael sudah menyuruh pembantunya untuk menyingkirkan semua foto tentang pernikahannya. Ia khawatir jika Aurel akan tersinggung dan merasa tidak nyaman atas foto tersebut.